Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Saharani Dewi dari kelas 4D FAI akan menjelaskan mengenai kepemimpinan perempuan dalam hadis. Kepemimpinan adalah unsur yang tidak bisa dihindari dalam hidup ini. Sudah merupakan fitrah manusia untuk selalu membentuk sebuah komunitas yang dimana dalam sebuah komunitas tersebut membutuhkan seorang pemimpin yang menjadi rujukan dalam segala hal menyangkut kehidupan bermasyarakat. Diskursus tentang kepemimpinan pun tidak pernah sepi dari perbincangan dari waktu ke waktu, terutama kepemimpinan wanita di tengah keberadaan kaum Adam. Berikut hadis yang sering diangkat dalam diskusi kepemimpinan wanita, lengkap baik dari segi sanad maupun matan, yang sebagaimana yang tertuang dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Hadatsana Utsman bin Haisam hadatsana Aufun anil Hasan an Abi Bakar qala laqad nafa'ani Allah bi kalimati min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aymal zaman ba'da makitu annal haqqu bi ashabi zamali faqatila ma'ahum qala lam balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ahla farisa qad malaku alaihim binta Kisra qala la yufliha qauma walau amrahum amra'at. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Haisam telah menceritakan kepada kami dari Al-Hasan dari Abu Bakrah, dia berkata, sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada waktu perang Jamal, tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta, lalu aku ingin berperang bersama mereka. Dia berkata, tatkala sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa penduduk Persia telah dipimpin oleh seorang anak perempuan putri Raja Kisra. Beliau bersabda, suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4425. Secara sanad dan matan, hadis tersebut merupakan hadis sahih karena diriwayatkan oleh Bukhari dan terdapat dalam kitab hadis sahih Bukhari. Akan tetapi, terdapat beberapa hal yang perlu dikaji terkait hadis tersebut untuk menjadikan hadis tersebut agar dapat digunakan sesuai dengan pada perkembangan zaman. Hadis tersebut diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu beliau mendengar laporan mengenai suksesnya kepemimpinan perempuan di negeri Persia pada tahun 9 Hijriah. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa perempuan yang dimaksud yaitu Bauran binti Shirawai bin Kisra bin Barwaj. Ia diangkat menjadi ratu Persia karena pada saat itu saudara laki-lakinya telah meninggal tanpa memiliki saudara laki-laki dan anak laki-laki. Saat itu derajat perempuan di mata masyarakat masih dipandang minor, tidak dapat dipercaya untuk mengurus masalah publik, terlebih masalah kenegaraan, sehingga merupakan suatu kewajiban jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian. Sebab bagaimana akan sukses jika masyarakat tidak menghargai pemimpinnya? Padahal syarat ideal seorang pemimpin adalah memiliki kewibawaan. Melihat asbab al-hurud tersebut, maka jelas bahwa hadis tersebut bersifat khas atau khusus, meskipun pada kata kaum menggunakan isim nakira. Isim nakira dalam hal ini tidak dipahami sebagai sesuatu yang atau umum, tetapi khas atau khusus ditunjukkan kepada putri Kisra Persia. Memahami hadis tersebut dalam konteks kekinian, penulis sepakat dengan Prof. Abdul Mustaqim, yaitu perlu mempertimbangkan kondisi historis, sosiologis, dan antropologis yang sesuai. Lalu selanjutnya yaitu pendapat para ulama mengenai kepemimpinan perempuan.
Yang pertama yaitu menurut Wahbah Zuhaili mensyaratkan laki-laki sebagai syarat jabatan pemimpin. Hal ini diperkuat bukti bahwa beban dan risiko pekerjaan menuntut kemampuan besar yang umumnya tidak dapat ditanggung wanita. Wanita tidak mampu mengemban tanggung jawab yang timbul atas jabatan kepemimpinan baik di saat damai, perang, ataupun situasi berbahaya. Namun, menurut Wahbah Zuhaili terkait jabatan hakim, terdapat perbedaan pendapat antara ulama fikih, apakah harus laki-laki atau boleh wanita. Mereka hanya bersepakat bahwa syarat bagi hakim adalah berakal, sehat, balik, merdeka, muslim, tidak tuli, tidak buta, dan tidak bisu. Yang kedua, menurut Yusuf Qaradawi menegaskan bahwa perempuan berhak menduduki jabatan kepala negara, riasah daulah, mufti, anggota parlemen, hak memiliki dan dipilih atau posisi apapun dalam pemerintahan ataupun bekerja di sektor swasta. Karena sikap Islam dalam soal ini jelas bahwa wanita itu memiliki kemampuan yang sempurna. Menurut Qaradawi, Quran dan hadis tidak melarang wanita untuk menduduki jabatan apapun dalam pemerintahan karena tidak ada satupun nas yang menyatakan demikian. Namun ia mengingatkan bahwa wanita yang bekerja di luar rumah harus mengikuti aturan yang telah ditentukan. Syariah antara lain tidak boleh ada khalwat atau berduaan dalam ruangan tertutup dengan lawan jenis yang bukan mahram. Tidak boleh melalaikan tugas utamanya sebagai seorang ibu yang mendidik anak-anaknya dan harus tetap menjaga akhlak Islami dalam berpakaian, berkata, berperilaku dan sebagainya. Lalu yang ketiga, Ibnu Katsir dalam menafsirkan Quran surah An-Nisa ayat 34 yang menyimpulkan bahwa laki-laki adalah pemimpin wanita, sebab laki-laki memiliki keutamaan lebih ketimbang perempuan, sebagaimana kenabian dikhususkan untuk kalangan laki-laki dan juga raja yang agung, serta jabatan hakim. Ar-Razi dalam tafsirnya juga berpendapat demikian, karena dalam banyak hal laki-laki memiliki keutamaan di atas wanita. Sebagian berupa sifat-sifat faktual, sedang sebagaimana yang lain berupa hukum syariah seperti al-imamah as-kubra dan al-imamah as-sughra, jihad dan adzan. Adapun ulama yang membolehkan wanita menduduki jabatan hakim antara lain Abu Hanifah, Ibnu Hazm, dan Ibnu Zarir At-Tabari. Ibnu Rushd memerinci perbedaan ini dengan mengatakan ulama berbeda pendapat tentang disyaratkannya laki-laki sebagai hakim. Jumhur ulama mengatakan ia menjadi syarat sahnya putusan hukum. Sedang Abu Hanifah berpendapat boleh wanita menjadi hakim dalam masalah harta, dan At-Tabari menyatakan wanita boleh menjadi hakim secara mutlak dalam segala hal. Dasar perbedaan ulama mengenai boleh atau tidaknya perempuan menjadi pemimpin disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, adanya pandangan bahwa laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan. Kenyataan ini didukung oleh justifikasi dari Quran surah An-Nisa ayat 34. Ahli tafsir menyatakan bahwa kaum berarti pemimpin, pelindung, dan pengatur. Razi dalam tafsir Al-Kabir menyebut keunggulan laki-laki terdiri dari keunggulan akal dan fisiknya. Az-Zamkhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf mengungkapkan keunggulan laki-laki atas perempuan terdiri dari akal, ketegasan, tekad yang kuat, kekuatan fisik, secara umum memiliki kemampuan baca tulis dan keberanian. Adapun Tabi'i mengungkapkan kelebihan laki-laki disebabkan oleh akalnya yang mampu melahirkan jiwa keberanian, kekuatan, dan kemampuan dalam mengatasi beragam macam kesulitan. Sebaliknya, perempuan lebih sensitif dan emosional. Allah Azza wa Jalla menciptakan fitrah wanita sebagai makhluk yang lemah lembut, lebih mementingkan perasaannya.
dan kehalusannya dalam bertindak. Adapun fitrah pria, Allah ciptakan dengan akal yang lebih kokoh, fisik yang lebih kuat dibandingkan dengan wanita. Hal ini agar masing-masing dapat saling melengkapi. Tetapi perkara umat tidak bisa diputuskan hanya dengan perasaan. Butuh pemikiran yang kuat dan cepat dalam memutuskan. Maka dari itu Allah perintahkan kaum pria untuk menjadi seorang pemimpin. Terlebih lagi dalam pemerintahan, banyak tekanan-tekanan yang sangat besar pada pemimpin. Islam memberikan kehormatan pada pria untuk menanggung semua tekanan itu, sebab pria diciptakan oleh Allah lebih dalam bidang itu. Akan tetapi, bukan berarti wanita absen dalam urusan sosial masyarakat. Wanita boleh saja menjabat suatu peranan yang bukan termasuk penguasa, seperti kasus pada zaman Umar bin Khattab yang pernah mengangkat hakim dari kalangan wanita. Nah, nilai pendidikan yang bisa kita petik yaitu siapapun dan apapun jenis kelaminnya, laki-laki maupun perempuan, berhak menjadi pemimpin. Dan ukuran kepemimpinan adalah kapabilitas, kapasitas, dan kualitas keilmuan, serta bisa membawa kemaslahatan untuk umat, bangsa, dan negara. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.